Di tengah kota, yaitu di Jepang, seorang pria bertato yang memakai kaos polos bernama Goro sedang mendatangi peternakan ayam. Dia lalu menemui seseorang bernama Mad Dog dan memberitahunya kalau dia telah membunuh dua temannya Mad Dog. Goro mengaku kalau dia sengaja datang ke sini untuk membunuh Mad Dog. Mendengar itu Mad Dog ketakutan dan berusaha kabur dari Goro. Mad Dog lalu meminta ampun dan berkata kalau dia sudah tobat dan tidak menjadi seorang Yakuza lagi. Namun Goro yang sudah terlanjur marah tidak peduli. Dia pun langsung membunuh Mad Dog di saat itu juga. Setelah berhasil membunuhnya, Goro pun langsung menelpon polisi dan melaporkan kalau barusan telah terjadi pembunuhan. Disinilah terungkap kalau 11 tahun yang lalu, Goro ini dulunya merupakan seorang polisi yang baik hati dan jujur. Di saat itu, Goro menyukai seorang gadis yang bekerja di minimarket. Hingga suatu hari, Goro mencurigai beberapa orang yang mencurigakan yang berjalan di depannya. Namun Goro tidak bisa menangkap mereka karena tidak ada bukti kalau mereka adalah penjahat. Hingga akhirnya Goro pun membiarkan mereka pergi begitu saja. Beberapa jam kemudian tiba-tiba terjadi perampokan di minimarket, tempat gadis tercinta Goro bekerja. Dengan brutal si perampok itu membunuh semua karyawan-karyawan di sana, termasuk si gadis yang dicintai oleh Goro. Tidak lama kemudian Goro datang ke sana. Ia sangat terkejut melihat wanita pujaannya telah tewas. Dengan penuh amarah, Goro pun berambisi untuk balas dendam kepada para perampok itu. Dan setelah 11 tahun lamanya, Goro akhirnya berhasil membunuh para perampok itu, termasuk si Mad Dog yang merupakan perampok juga. Beberapa jam kemudian polisi akhirnya menahan Goro. Lalu seorang kepala polisi bernama Anai mengatakan kalau dia sangat takjub dengan tekad yang dimiliki Goro untuk balas dendam kepada para perampok yang kasusnya telah terjadi 11 tahun yang lalu. Anai yang sangat kagum dengan kemampuan Goro mencoba menawarkan Goro untuk menjadi agen kepolisian dan menyamar masuk ke dalam kelompok Yakuza paling berbahaya. Dan jika Goro menolak, maka Anai akan memasukkan Goro ke dalam penjara atas tuduhan pembunuhan terhadap Mad Dog tadi. Mendengar ancaman itu, Goro tidak mau dipenjara. Dia pun akhirnya terpaksa menerima tawaran Anai. Saat di ruangan, Anai menjelaskan kalau Goro harus menyamar menjadi anggota Yakuza bernama Tosokai, yaitu salah satu geng terbesar di Jepang. Anai memberitahu kalau 5 tahun yang lalu bos besar dari geng Tosokai telah meninggal dunia. Dan kejadian ini mengakibatkan terjadinya perpecahan antara dua keluarga gangster, yaitu keluarga Expel dan keluarga Koju yang saling berebut untuk menjadi pemimpin Tosokai selanjutnya. Namun setelah terjadinya peperangan yang sangat dahsyat, ternyata keluarga Koju terpilih menjadi penerus geng Tosokai. Tetapi keluarga Expel masih belum terima. Lalu sang pemimpin keluarga Expel yang bernama Josh memutuskan untuk menghancurkan Tosokai. Anai kemudian memberitahu orang-orang yang sangat berpengaruh di geng Tosokai saat ini. Pertama ada Toki. Lalu kedua sekretaris geng bernama Bear. Lalu ketiga ada Chuji yang merupakan penasehat geng. Dan yang terakhir merupakan pemimpin geng Tosokai itu sendiri. Dia bernama Toake. Toake bisa terpilih menjadi pemimpin karena ilmu bisnisnya yang sangat hebat. Dia berhasil mengembangkan bisnis geng menjadi mendunia dengan cara melakukan perdagangan gading-gading gajah secara ilegal. Anai lalu menunjukkan sebuah video dari salah satu geng Tosokai yang disebut Hell Dog. Dan orang yang berpengaruhnya adalah Muro. Dia dikenal sangat brutal dan psikopat yang tidak suka diatur. Dari data-data yang ada, Muro ini merupakan seorang anak dari ayahnya yang dulu yang telah dihukum mati karena kasus pembunuhan massal. Maka dari itulah Muro menjadi psikopat karena ayahnya dulu merupakan psikopat juga.
Anai berkata kalau Goro harus mendekatinya karena menurut Anai Goro akan bisa akrab dengan Muro. Dan nanti setelah Goro berhasil menjadi anggota Tosokai, Anai menyuruh Goro untuk merebut jabatan tertinggi di Tosokai, yaitu menjadi pemimpinnya. Dan setelah semua misi itu berhasil, Anai akan membebaskan Goro. Namun sebelum menjalankan misi ini, Anai akan memberikan identitas baru untuk Goro. Dia akan berganti nama menjadi Taka. Singkat cerita, Taka mulai menjalankan misi. Dia sekarang sedang menyamar menjadi pelayan restoran. Terlihat di sana ada Muro dan anak buahnya yang sedang makan. Taka yang menyadari itu langsung menghampiri mereka dan sengaja mencari masalah untuk menunjukkan kemampuan bela dirinya. Dengan mudah Taka membuat anggota geng Helldog kewalahan dan hal ini secara langsung membuat Muro menjadi kagum kepadanya. Hingga akhirnya Taka pun direkrut menjadi anggota Helldog. Singkat cerita, Taka dan Muro kini sedang mendapatkan tugas untuk membunuh salah satu petinggi keluarga Expel. Mereka berdua akan membunuhnya di sebuah gudang terbengkalai. Sambil menunggu targetnya datang, Taka dan Muro berlatih bela diri dan berbagi ilmu satu sama lain. Tanpa sadar, mereka berdua pun kini menjadi akrab seperti dugaan dari Anai. Beberapa jam kemudian, target mereka pun akhirnya datang juga. Tanpa basa-basi, Taka dan Muro langsung membantai targetnya hingga tewas. Malam harinya Taka melaporkan aksinya ini kepada Toki kalau dia telah berhasil membunuh si target. Mendengar kabar ini, Toki pun sangat senang karena saat ini petinggi keluarga Expel tinggal satu orang lagi, yaitu si Josh. Keesokan harinya Taka diam-diam melaporkan perkembangan misinya kepada Anai. Setelah itu, Taka dan Muro pergi menuju markas besar geng Tosokai. Namun saat mereka berdua akan masuk, ternyata mereka kesusahan karena kode kunci pintu itu sudah dirubah. Lalu di dalam markas seorang anggota geng bernama Agung membukakan pintu itu. Namun Taka yang sudah terlanjur emosi langsung menendang si Agung dan memarahi semua orang-orang yang di sana karena telah merubah kode kunci. Lalu seorang pemimpin dari unit pembersih bernama Samsul berkata kalau mereka hanya sedang bercanda. Namun Taka masih tidak terima dan memarahi mereka. Mendengar keributan ini, Toki yang sedang menyukur jenggotnya langsung keluar untuk menghentikannya. Dan benar saja, semua orang-orang yang di sana langsung terdiam. Toki lalu menghajar perut Taka sebagai ucapan selamat karena telah berhasil menjalankan misi berbahaya ini. Malam harinya Toki mengajak semua anak buahnya itu untuk merayakan kesuksesan Taka dan Muro dengan cara makan-makan di restoran. Setelah acara makan-makan selesai, Toki mengajak anak buahnya untuk pergi ke tempat karaoke milik Bear. Namun kali ini Taka menolak untuk ikut. Dia beralasan ingin pergi ke tempat urut karena badan-badannya pegal-pegal habis menjalankan misi kemarin. Mendengar itu, Toki mengizinkannya. Taka pun langsung pergi ke tempat pijat sendirian. Dan sesampainya di sana, Taka bertemu dengan tukang pijat langganannya bernama Sulastri. Ternyata Sulastri ini merupakan agen rahasia juga yang sedang ditugaskan Anai untuk memata-matai geng Yakuza Tosokai.
Sulastri memberitahu Taka kalau ia sering memijat penasehat geng Tosokai yang bernama Chuji secara privat. Padahal faktanya, Sulastri sendiri memiliki dendam kepada Chuji karena beberapa tahun yang lalu Chuji ini telah membunuh anaknya. Namun demi misi ini dia rela menahan dendamnya itu dan menyembunyikannya dari siapapun. Sementara itu di karaoke, Muro ternyata juga tidak ikut ke karaokean. Dia pun malah kembali lagi ke restoran untuk menemui seorang koki wanita bernama Anna, yang ternyata dia adalah mantan pacarnya Muro ketika SD. Anna lalu mengajak Muro untuk pergi ke suatu tempat. Di sana dia memperkenalkan temannya kepada Muro. Di tempat lain, Taka yang sedang dipijat tiba-tiba ditelepon oleh Toki yang menyuruhnya untuk menemuinya saat ini juga. Di sini, Taka pun langsung panik. Melihat itu, Sulastri pun bertanya kenapa Taka bisa panik seperti itu. Taka pun menjawab kalau dulu dia pernah mendapatkan telepon dari Toki seperti ini. Dan ujung-ujungnya Taka selalu disuruh untuk membunuh seorang mata-mata kepolisian yang telah ketahuan. Namun Taka tetap melakukannya karena dia terpaksa. Taka kemudian pergi menemui Toki di rumahnya. Sesampainya di sana, pacarnya Toki yang bernama Emery lalu memberitahukan informasi dari laporan anak buahnya kalau Josh terlihat di kota. Dari foto itu, Josh terlihat sedang menemui seseorang yang merupakan penjual senjata ilegal dan penyewa jasa pembunuh bayaran. Dan setelah pertemuan itu, anak buah Emery yang memata-matai Josh tiba-tiba dikabarkan tewas di kamarnya. Mendengar info itu, Toki pun langsung ketakutan. Dia takut terjadi sesuatu terhadap pemimpin mereka, yaitu Toake. Akhirnya dia pun menugaskan Taka dan Muro untuk melindungi Toake. Malam harinya di saat Taka sedang beristirahat di rumahnya, tiba-tiba dia mendengar suara kaki orang yang seperti akan masuk ke rumahnya. Dengan cepat ia pun keluar kamar sambil menodongkan pistolnya. Namun ternyata orang yang datang itu adalah Emery. Siapa sangka Emery selama ini telah menyukai Taka dan mereka pun celepot. Pagi harinya Taka dan Muro mengikuti tes dari Toake untuk menjadi bodyguardnya. Chuji lalu datang sambil membawa calon kandidatnya sendiri untuk menjadi bodyguard bos Yakuza. Namun siapa sangka Taka dan Muro mampu mengalahkan para kandidat itu dengan mudah. Dari atas, pemimpin Yakuza yaitu Toake datang untuk melakukan tes terakhir kepada Taka dan Muro. Taka dan Muro lalu disuruh memakai rompi anti peluru. Namun secara aneh, Toake langsung menembak mereka dan menyuruhnya untuk bangkit dan kembali bertarung satu sama lain. Walaupun peluru itu tidak tembus ke badan mereka, tetap saja Taka dan Muro kesakitan. Mereka pun lalu bangkit dan berusaha mengalahkan dua musuhnya itu. Hingga akhirnya Taka dan Muro berhasil mengalahkannya. Setelah tes itu selesai, Taka dan Muro dibawa ke markas besar Tosokai oleh sekretaris geng bernama Bear. Bear memberitahu kalau saat ini ada dua tim bodyguard yang akan melindungi Toake, yaitu tim A dan tim B. Dan jam kerja mereka adalah 2 hari kerja dan 2 hari kerja libur secara bergantian. Sementara Taka dan Muro sendiri adalah tim B. Tiba-tiba lampu di sana menyala, itu pertanda kalau Toake ingin menemui mereka. Dengan cepat, Bear membawa Taka dan Muro menghadap Toake. Toake berkata kalau dia sangat takjub dengan kekuatan yang dimiliki Taka dan Muro. Maka dari itulah, mulai hari ini juga mereka berdua akan langsung bekerja menjadi bodyguardnya.
Keesokan paginya, Toake mengunjungi sebuah bangunan kosong bersama Taka dan Muro. Toake memberitahu kalau tempat ini seharusnya menjadi resort miliknya. Namun proyek ini sayangnya terganggu karena konflik dengan keluarga Expel. Maka dari itu, Toake berencana akan membunuh pemimpin Expel yang bernama Josh terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan lagi proyek ini. Malam harinya, Taka seperti biasa menemui Sulastri untuk memberikan informasi yang didapatnya mengenai Toake. Dan kebetulan sekali saat itu polisi Anai datang ke sana untuk mengambil laporan dari Sulastri. Anai lalu mengajak Taka ke atap gedung untuk ngobrol empat mata. Dia memberitahu kalau dahulu kala polisi mampu menekan kejahatan yang dilakukan oleh geng Tosokai. Namun sekarang polisi tidak bisa melakukannya lagi. Hal ini disebabkan karena pemimpin yang baru yaitu Toake ternyata memiliki berkas rahasia milik petinggi kepolisian. Maka dari itu Anai pun menyuruh Taka untuk mencuri berkas itu yang berada di dalam komputer milik Toake. Namun sayangnya dibutuhkan sidik jari Toake untuk membuka komputer itu. Jadi mau tidak mau Taka harus membunuh Toake terlebih dahulu agar bisa mengakses komputer itu. Taka pun berkata kalau saat ini dia adalah bodyguardnya Toake. Dia terpaksa membunuh siapapun yang berani mencelakai Toake, termasuk anggota dari kepolisian. Namun Taka menyuruh Anai untuk tidak khawatir. Dia akan segera menyelesaikan misi menyebalkan ini. Taka kemudian pergi ke tengah kota untuk mencari angin segar dan menenangkan pikirannya. Namun siapa sangka seorang petugas polisi yang ada di sana mengenali Taka. Dia pun langsung berteriak-teriak memanggil nama Taka dengan nama aslinya, yaitu Goro. Mendengar itu Taka pun terkejut dan langsung pergi dari sana. Namun siapa sangka si Agung dan si Samsul berada di sana dan tidak sengaja mendengar kejadian itu. Di tempat lain, Ana mengajak Muro untuk nongkrong bersama teman-temannya. Lalu salah satu teman Ana menceritakan kalau sejak 6 bulan yang lalu, dia selalu mendapatkan amplop yang berisi uang dan tidak tahu siapa pengirimnya. Namun di dalam amplop itu berisi inisial nama G dan I. Cewek ini ternyata merupakan salah satu korban perampokan minimarket saat insiden 11 tahun yang lalu. Karena penasaran, dia pun mengunjungi semua keluarga korban untuk bertanya apakah mereka juga mendapatkan amplop yang sama seperti dirinya. Dan ternyata mereka juga mendapatkan amplop berisi uang itu. Salah satu temannya lalu teringat kalau dulu ada polisi baik hati bernama Goro Idesuki yang bertugas di lokasi minimarket yang dirampok. Mereka pun akhirnya menduga kalau inisial G dan I itu adalah Goro Idesuki yang telah membalaskan dendam para korban perampokan dan memberi uang kepada mereka semua. Sementara Taka sendiri mendapatkan informasi dari Toki kalau musuh mereka yaitu Josh saat ini telah menyewa pembunuh bayaran bernama Oliver. Toki juga mendapatkan informasi kalau di keluarga Expel sendiri sedang terjadi perpecahan. Karena Josh sedang tidak akur dengan anak buahnya yang bernama Tawaraya. Toki lalu memberitahu kalau pemimpin mereka yaitu Toake akan mengadakan pertemuan rahasia dengan Tawaraya. Dan untuk melindunginya, Toki pun meminta Taka dan Muro untuk selalu waspada dan siap membunuh siapapun yang berani mencelakai pemimpin mereka. Singkat cerita, pertemuan Toake dan Tawaraya berlangsung di sebuah tempat karaoke. Dari luar, si Samsul akan berjaga bersama anak buahnya. Di dalam pertemuan itu, Toake berkata kalau dia tidak suka dengan keputusan Josh yang telah menyewa pembunuh bayaran secara sepihak. Lalu Toake meminta bantuan Tawaraya untuk mencari informasi mengenai identitas si pembunuh bayaran itu. Mendengar itu, Tawaraya menolak. Karena jika ketahuan, maka dia akan dibunuh oleh Josh. Namun Toake menyuruhnya untuk tidak khawatir. Karena Toake akan membunuh Josh terlebih dahulu. Dan jika Tawaraya bersedia membantunya, nanti kedepannya Toake berjanji akan membantu Tawaraya menjadi pemimpin keluarga Expel untuk menggantikan posisi si Josh. Toake lalu menyuruh Taka untuk mengambil koper yang berisi uang ratusan juta dolar untuk menyuapi Tawaraya.
Melihat itu Tawaraya pun langsung setuju dan bersedia membantu Toake. Setelah pertemuan itu selesai, mereka semua pun langsung merayakannya dengan karaokean. Di sana, Taka melihat salah satu gadis seperti ingin berbuat sesuatu kepada Toake. Menyadari ada yang janggal, dia pun menyuruh Muro untuk bersiaga. Dan saat cewek itu membuat minuman untuk diberikan kepada Toake, disitulah Taka langsung merebutnya dan menyuruh cewek itu untuk mencicipi minuman tersebut terlebih dahulu sebelum diberikan kepada bosnya. Namun cewek itu malah membuang minuman tersebut. Dia lalu mengambil pisau yang telah ia sembunyikan di bawah meja. Taka dan cewek itu pun akhirnya bertarung. Dengan bersusah payah, Taka berusaha melindungi Toake dari serangan cewek itu. Namun pada akhirnya, Taka berhasil mengalahkannya. Melihat itu, Toake pun menyuruh Tawaraya untuk pergi karena dia tidak mencurigainya. Bear kemudian menghubungi si Samsul dan menyuruhnya untuk menyiapkan kardus yang akan digunakan untuk membawa si cewek agar pengunjung karaoke yang lain tidak curiga. Si Samsul pun langsung memasukkan cewek itu ke dalam kardus tersebut. Bear lalu memberitahu Toake kalau cewek itu akan diinterogasi untuk mencari tahu siapa orang yang telah menyuruhnya. Mendengar itu, Toake mengatakan kalau dia akan ikut ke tempat interogasi tersebut. Setelah cewek itu dibawa ke tempat interogasi, si Samsul kemudian menemui Toki Juchi Emiri yang berada di dalam mobil. Toki mengatakan kalau dia sebelumnya telah memasangkan alat penyadap di dalam koper uang yang saat ini telah dibawa oleh Tawaraya. Toki berpendapat kalau Tawaraya akan menemui Josh setelah selesai pertemuan ini agar tidak dikira pengkhianat. Dan ternyata benar, Tawaraya sendiri ternyata menemui Josh untuk melapor kalau Toake telah menyuapnya dengan uang untuk mengkhianati Josh. Sementara itu, Taka, Muro, dan Toake sudah sampai di ruangan interogasi. Taka dan Muro segera masuk ke ruangan CCTV untuk berjaga. Sementara Toake dan Bear langsung menginterogasi cewek itu dengan cara disiksa. Namun sudah dihajar ratusan kali, tetap saja cewek itu tutup mulut dan tidak mau memberitahukan siapa orang yang telah mengirimnya. Sementara di dalam mobil, si Samsul merasa curiga kalau si cewek yang diinterogasi itu kemungkinan dipasangi alat pelacak juga agar musuh tahu keberadaan bos mereka. Merasa ada benarnya, Toki pun langsung menghubungi Toake dan Bear yang sedang menginterogasi si cewek. Namun sayangnya tidak ada jawaban. Toki pun lalu menghubungi Taka dan memberitahu kalau dia telah melihat ribuan musuh bersenjata datang ke tempat ini. Dengan cepat, Taka dan Muro segera mengevakuasi Toake ke tempat aman. Sementara Bear akan menghadang para musuh dari depan. Tidak lama kemudian mereka pun datang dan peperangan pun terjadi. Dengan mudah Taka dan Muro mengalahkan keempat orang itu. Taka dan Muro lalu mengambil senjata milik mereka. Namun siapa sangka pasukan musuh mengirim bala bantuan dengan jumlah yang sangat banyak. Di tengah pertarungan si cewek ternyata masih hidup. Ia mencoba mengambil pistol dan langsung menembak Bear hingga tewas. Dalam peperangan itu, tim Taka berhasil memenangkan peperangan, namun sayangnya Bear harus tewas. Setelah itu datanglah si Samsul sambil membawa tim kebersihan yang bertugas membersihkan darah di gudang ini. Lalu Toake diantar pulang oleh bodyguard tim A yang baru datang. Sementara Taka dan Muro pergi bersama Samsul untuk menyusul Toki yang saat ini akan melakukan penyerangan kepada Josh. Selama di perjalanan, Muro menceritakan tentang kisah polisi baik hati bernama Goro Idesuki yang telah membunuh para perampok dan membantu para korbannya. Mendengar itu, Taka pun terkejut karena Muro mengetahui kisah polisi itu.
Sementara Agung yang menjadi supir langsung teringat jika dulu ada anggota polisi yang memanggil nama Taka dengan Goro. Namun Agung tidak mau membahasnya sekarang karena dia ingin fokus dengan misi penyerangan ini. Sesampainya di lokasi, Emery memberitahu kalau Toki dan anak buahnya telah maju untuk melakukan penyerangan. Mendengar itu, Taka, Muro, Samsul, dan si Agung langsung bergegas pergi menyusul Toki. Sementara di depan, Toki dan pasukannya mulai melakukan penyerangan, hingga akhirnya ia berhasil membunuh Josh yang saat itu masih tertidur. Keesokan harinya, semua anggota geng Tosokai menggelar upacara pemakaman Bear. Saat itu Agung memberitahu Samsul kalau Taka kemungkinan adalah Goro Idesuki, yaitu polisi yang sedang menyamar. Mendengar itu Samsul terkejut. Dia pun menyuruh Agung untuk tidak memberitahukan info ini kepada siapapun karena dia sendiri yang akan menyelidikinya. Ketika acara pemakaman Bear berlangsung, tiba-tiba Toake menunjuk Taka sebagai pengganti Bear, yaitu menjadi sekretaris geng Tosokai. Mendengar itu Muro pun menjadi sedih karena Taka tidak akan menjadi satu tim lagi dengannya. Setelah acara pemakaman selesai, Toki yang marah tiba-tiba memukul Toake, yaitu bosnya sendiri, yang dianggap telah ceroboh dan membuat Bear tewas. Toake pun dihajar habis-habisan oleh Toki. Sementara anggota geng yang melihat itu tentu saja tidak terima, karena bos mereka telah dipukul oleh Toki. Namun ternyata Toake sendiri malah menerima pukulan itu, karena menurutnya kematian Bear memang kesalahan dirinya sendiri. Sebab dari dulu saat interogasi tidak pernah ada seorang pemimpin yang ikut hadir di sana. Dengan berteriak-teriak, Toake meminta maaf karena akibat kecerobohannya Bear harus tewas. Mendengar itu Toki pun memaafkannya. Dia lalu berkata kalau dia akan memotong jarinya sendiri sebagai hukuman karena telah memukul bosnya sendiri. Toake pun langsung melarangnya. Melihat itu Taka yang berada di sana langsung menendang Toki hingga pingsan sebelum dia memotong tangannya. Taka lalu menyuruh Emery membawa Toki pulang untuk beristirahat. Setelah semua orang pergi, Taka tiba-tiba dihampiri si Samsul yang mengatakan kalau Taka telah sengaja membiarkan Bear tewas. Namun Muro tiba-tiba datang dan membela sahabatnya itu. Dia tidak terima Taka dipitnah seperti ini. Namun si Samsul malah menghina Muro sebagai anggota rendahan dan tidak pantas bergabung dengan geng Tosokai. Mendengar itu tentu saja Muro marah besar. Namun Taka menyuruhnya untuk tenang dan mengajaknya untuk pergi ke tempat pemakaman Bear. Namun Muro yang masih marah malah pergi ke toilet. Dan ternyata di sana ada si Samsul yang langsung dihajar habis-habisan oleh Muro. Si Samsul pun berusaha kabur. Namun Muro yang psikopat terus menghajarnya. Saat itu Samsul memberitahu Muro kalau Taka adalah polisi yang sedang menyamar. Nama aslinya adalah Goro Idesuki. Namun Muro yang terlanjur emosi tidak peduli. Ia pun langsung melempar Samsul ke bawah hingga tewas. Tiba-tiba anak buah si Samsul datang. Ia pun langsung menusuk Muro beberapa kali menggunakan pisau. Namun Muro masih kuat dan langsung membalikan keadaan. Sementara di acara pemakaman, Taka merasa khawatir karena dia tidak melihat keberadaan Muro. Taka pun langsung pergi dari sana untuk mencarinya. Dia lalu terkejut ketika melihat Muro telah membunuh anak buahnya si Samsul. Muro pun meminta maaf kepada Taka karena dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Muro lalu bertanya apakah Taka benar-benar seorang anggota kepolisian. Namun Taka tidak menjawabnya. Ia pun malah menyuruh Muro untuk pergi dari sini karena dia telah membunuh anggota yang sangat penting di geng Tosokai. Keesokan harinya anak buah si Samsul diam-diam menculik Taka. Mereka pun menanyakan di manakah keberadaan Muro. Namun Taka berhasil mengalahkan mereka dan berkata kalau dia tidak tahu di mana keberadaan Muro. Saat di rumah, Anai menemui Taka di rumahnya. Anai pun memberitahu kalau pembunuh bayaran yang telah disewa keluarga Expel ternyata merupakan seorang agen dari kepolisian. Orang itu ditugaskan untuk menghancurkan keluarga Expel.
Sementara untuk Taka sendiri, Anai akan memberikan tugas terakhir, yaitu Taka harus membunuh Toake. Dan setelah dia berhasil melakukannya, maka Taka akan dibebaskan. Namun dengan santai Taka menjawab kalau dia sudah terjebak di dalam geng dan ia tidak bisa keluar. Anai lalu menunjukkan berkas milik Toake yang ternyata dulunya merupakan mantan kepolisian seperti Taka. Namun Toake malah semakin haus kekuasaan dan benar-benar menjadi pemimpin geng Tosokai. Maka dari itulah Toake bisa memiliki berkas rahasia milik petinggi kepolisian, yaitu untuk mengancam polisi. Di tengah obrolan tiba-tiba Emery datang ke sana. Dengan cepat, Anai menodongkan pistolnya kepada Emery. Namun tiba-tiba mereka berdua tertawa yang ternyata Emery ini adalah agen rahasia juga. Sementara di tempat lain, Muro menemui teman mantan pacarnya untuk mencari informasi mengenai polisi bernama Goro Idesugi. Dan ternyata benar kalau Taka adalah polisi yang menyamar. Kembali lagi dengan Emery yang bercerita kalau dia dulunya merupakan seorang dokter hewan di Tanzania. Di sana dia menyaksikan langsung bagaimana gading-gading gajah diperjualbelikan oleh Yakuza. Maka dari itulah Emery memutuskan bergabung dengan kepolisian untuk menghentikan perdagangan gading gajah ini. Anai lalu memberitahu kalau hari ini adalah hari mereka untuk menghentikan semua ini. Mereka pun lalu membagi-bagi tugas yang dimana Emery akan membunuh Toki, yaitu pacarnya sendiri. Sementara Taka akan membunuh pemimpin besar geng Tosokai, yaitu Toake. Sepulang dari sana, Anai menemui Sulastri dan menyuruhnya untuk membunuh Chuji. Di hari itu juga Taka, Emery, dan Sulastri mulai bergerak menjalankan misi terakhir mereka sebagai agen rahasia. Taka lalu menyimpan sebuah pistol di meja kerja Toake secara diam-diam. Sementara Sulastri sendiri seperti biasa dirinya sedang mengurut Chuji di rumahnya. Namun kali ini Sulastri langsung mengeluarkan racun dari kalungnya untuk membunuh Chuji. Sulastri sangat bahagia bisa membalaskan dendamnya itu, karena sudah 8 tahun lamanya ia menunggu kesempatan ini cuy. Di tempat lain Emery menyiapkan suntikan racun untuk membunuh Toki. Namun di saat Emery akan melancarkan aksinya, tiba-tiba dia dihajar oleh Toki. Dan ternyata Toki sudah tahu perselingkuhan Emery dengan Taka. Namun Emery yang sudah terdesak untungnya bisa menyuntikkan racun itu dan membuat Toki tewas. Sementara Taka mendatangi markas besar kediaman Toake. Namun sebelum misinya dilakukan, Taka menyuruh 2 pegawai wanita untuk pergi dari sini. Taka lalu menghajar 2 bodyguard Toake yang saat ini sedang bertugas. Dengan mudah Taka membunuh mereka berdua menggunakan pistol yang telah ia sembunyikan di bawah meja. Di tempat lain, setelah Emery berhasil membunuh Toki, ternyata Muro berada di sana dari tadi. Dia awalnya ingin memberitahukan soal identitas Taka yang merupakan polisi kepada Toki. Namun dia malah melihat Emery membunuh Toki. Hingga akhirnya ia pun sadar kalau Emery merupakan polisi juga. Di tempat lain, Toake memanggil Taka masuk ke ruangannya. Namun secara aneh, Toake menyerahkan berkas rahasia yang diinginkan Anai kepada Taka begitu saja. Dan ternyata Toake sudah tahu kalau Taka ini merupakan agen kepolisian yang sedang menyamar seperti dirinya dahulu. Toake pun lalu mengajak Taka untuk bekerja sama karena mereka berdua pasti bisa menguasai dunia di geng Tosokai. Namun Taka menolaknya sehingga terjadilah peperangan. Namun Taka sangatlah kuat dan berhasil membunuh Toake. Setelah itu Taka menemui Anai di gereja untuk memberikan berkas rahasia itu. Namun Anai mengatakan kalau Emery susah sekali dihubungi. Secara mengejutkan tiba-tiba Taka mendapatkan video call dari Muro yang ternyata Emery sedang disandra olehnya. Muro pun menyuruh Taka untuk datang ke sini sekarang juga. Sesampainya di sana, Muro menyuruh Taka untuk membantunya masuk ke dalam geng Tosokai. Taka pun memberitahu kalau geng Tosokai sudah hancur karena para petingginya sudah mati.
Namun Muro mengatakan bahwa ada satu pemimpin lagi yang masih tersisa, yaitu Taka sendiri. Ia pun akhirnya mengajak Taka bekerja sama membangun geng Tosokai kembali dan menguasai dunia bersamanya. Namun sebelum itu dia akan membunuh Emery terlebih dahulu karena Emery telah membunuh Toki. Secara mengejutkan Taka langsung menembak Muro hingga tewas. Disinilah Taka pun merasa sedih karena dia telah membunuh sahabat baiknya sendiri. Dan untuk menebus semua kesalahannya itu, dia berniat bunuh diri. Namun dengan cepat, Emery mencegahnya. Dan film pun tamat. Mantap.